Halo, selamat siang sahabat traveling semuanya. Saya punya teman tapi sudah lama tidak jumpa. Dia pawang ya, bahasa kami di sini pawang. Dia pawang segala pawang. Dia bisa menguasai segala area, baik di darat, di laut, di hutan, di payau, di desa, di kota dan semuanya. Maka kami menyebut dia pawang ya. Dia paham bagaimana cara menangkap burung liar, kemudian dia juga paham bagaimana cara memancing di beberapa tempat, di beberapa area, baik di payau atau di laut. Kemudian juga dia paham akan berbagai jenis buah-buahan yang ada di dalam hutan. Dia juga paham berbagai jenis tumbuhan yang ada dalam hutan, baik itu tumbuhan yang bisa menjadi obat atau tumbuhan-tumbuhan yang berbahaya. Nah, hari ini setelah sekitar 12 tahun saya tidak menjumpai dia karena saya sudah ada beberapa hal dan dia juga sudah bekerja di sebuah tempat dan tempat lain, dan hari ini kabarnya dia sudah pulang kampung lagi dan saya akan ke rumahnya sekarang. Saya akan mencari dia, melihat bagaimana kondisinya, apakah dia masih seperti dulu, masih sebagai jiwa petualangnya, sebagai seorang pawang, atau bagaimana. Nanti kita akan coba lihat saat kita berada di depan rumah dia. Nah, teman-teman semuanya, sahabat traveling, sebenarnya saya juga tidak tahu di mana rumahnya tadinya. Namun setelah saya telusuri dan bertanya sama beberapa orang di sini, akhirnya ada yang menunjukkan arah atau keberadaan di mana rumah pawang itu berada. Walaupun persisnya atau pastinya saya belum tahu. Nah, untuk itu, Nah, untuk itu teman-teman ikuti kami terus. Kita akan mencari keberadaan pawang. Apakah dia ada di rumah Anda? Ikuti kami terus. Sahabat traveling semuanya, kita sudah berada di rumah pawang. Ini dari petunjuk masyarakat, inilah rumah dia. Terlihat di sini ada mobil diparkir di bawah. Kita nggak tahu apakah ada orang atau tidak. Iya, banyak bunganya. Oh iya, banyak sekali bunganya. Beres. Coba kita cek ke dalam. Sepertinya tidak ada orang. Coba kita telepon. Nah, sahabat traveling semuanya, ternyata pawang beserta istrinya sedang tidak di rumah ya, tapi sudah saya telepon dan dia sedang bergerak pulang kemari. Kita tunggu saja. Kita akan melihat bagaimana kondisi pawang di tempat tinggal barunya. Saya lihat di sini rumahnya seperti villa. Bisa teman-teman lihat ada lantai atas ya, yang di bawahnya bisa langsung dijadikan bagasi mobil, dan ini menarik sekali untuk tempat istirahat. Teman-teman lihat, ini menarik sekali ya. Pokoknya kita sudah melihat bahwa pawang sekarang
tinggalnya sungguh sangat luar biasa. Kita akan lihat bagaimana kondisi dia nanti. Tunggu beberapa saat sampai dia pulang. Nah sahabat traveling semuanya, di belakang rumah pawang, ya nama juga pawang ya, dia masih seperti dulu. Kita bisa melihat di sini ada dibuat paret-paret. Ini fungsinya untuk dipeliharanya bebek ya. Nah, jadi bebek ini butuh air, tempat mandi, kemudian juga mungkin ini dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman. Karena di sini dapat terlihat ada beberapa jenis tanaman seperti ini, kalau tidak salah saya timun ya, ada timun. Kemudian di sini ada pohon pisang dan di sana juga ada serai. Dan di seberang sana ada ubi, kemudian ada juga kelapa, ada sawah. Di sini juga terlihat ada pohon rambutan dan banyak sekali bunga-bunga yang membuat kita semakin nyaman dan semakin betah di sini. Nah, sahabat semuanya, seperti villa pada biasanya, ada di sini tempat santai berupa ayun. Kemudian di bagian bawah rumahnya ini juga dipasang keramik, jadi terlihat lebih rapi dan lebih bersih ya. Nah, ini bangunan di atasnya berstruktur kayu. Sahabat traveling semuanya, kita dijamu makan siang. Nah, di tempat pawang. Ya, kita akan nikmati. Nah, sahabat semuanya, ini telur ikan ya. Telur ikan tongkol, enak sekali ini. Telur ikan tongkol. Ini kuah plik, ada kuah plik, ada kuah kuah pisang, asam, batang pisang, semua ada lengkap. ikan asin misteri. Itu adik main di sana nih. Ini dia. Mendingan belum beli. Belum nih guys, ini lagi. Halo sahabat traveling semuanya. Akhirnya kita sudah singgah tadi di tempat pawang dan kita juga dijamu makan siang. Alhamdulillah. Saya juga sempat tadi berbicara sebentar sama pawang menyangkut dengan aktivitas dia selama ini, dan ternyata dia tidak lagi seperti biasa yang terlalu terlibat dalam aktivitas adventurnya seperti menangkap binatang-binatang berbisa, kemudian memancing di tempat rawa-rawa atau daerah-daerah terpencil, dan juga dia sudah lebih sering melakukan aktivitas di kecamatan atau di kampung dibandingkan di dalam hutan. Namun saya juga sempat tadi mengajak pawang untuk berpartisipasi di dalam GM Traveling di episode mendatang untuk meninjau atau mengunjungi beberapa situs yang selama ini sudah dianggap tabu, kemudian akan kita bahas kembali, dan memang harus ada orang atau penunjuk jalan yang cocok, yang sesuai, dan dalam hal ini pawang cenderung lebih sangat cocok di lapangan dibandingkan dengan saya sendiri yang kurang pengalaman. Nah, untuk itu buat teman-teman sahabat traveling semuanya, ikuti terus channel kami. Kemudian mudah-mudahan di episode mendatang saya bersama pawang